Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adventia di channel YouTube saya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya mau membahas tentang Cashflow, kesehatan reproduksi, dan khusus untuk wanita, karena saya akan membahas tentang keputihan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita mulai. Oke teman-teman, jadi keputihan adalah kondisi di mana keluarnya cairan atau lendir dari vagina. Nah, keputihan sendiri merupakan cara alami tubuh atau respon tubuh dalam menjaga sistem reproduksi, khususnya pada wanita. Menjaga apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan serta kelembaban dari organ reproduksi wanita. Keputihan ini terjadi baik bagi wanita yang ada pada usia produktif, yakni yang masih mengalami menstruasi, ataupun wanita yang sudah masuk masa menopause. Hanya saja bedanya, wanita yang sudah masuk masa menopause itu jarang atau lebih sedikit untuk mengalami keputihan karena pengaruh hormon dan juga usia yang semakin hari semakin menua. Kemudian keputihan ini juga dialami oleh ibu hamil, bahkan lebih sering atau lebih banyak dikarenakan hormon pada ibu hamil yang naik turun. Ketika seorang perempuan mengalami keputihan, maka cairan lendir yang akan keluar, yakni yang diproduksi dari leher rahim dan juga kelenjar vagina, itu akan membawa sel-sel mati, bakteri-bakteri yang ada di dalam sistem reproduksi wanita. Jadi akan dikeluarkan semua sehingga vagina atau alat reproduksi wanita itu terlindungi dari ancaman infeksi. Namun harus berhati-hati jika cairan keputihan yang keluar ini mengalami perubahan baik dari warna, bau, dan tekstur. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa terjadi keputihan yang tidak normal yang disebabkan baik oleh infeksi maupun oleh kelainan yang ada pada reproduksi wanita. Jadi, bagaimana tanda dan gejala dari keputihan itu sendiri? Saya akan membaginya dalam 2 poin besar. Jadi yang pertama, keputihan yang normal. Apa sih tanda keputihan yang normal? 1. Tidak berwarna atau bening begitu teman-teman. Kemudian sekalipun dia berwarna, warnanya itu seperti putih, mulai dari putih agak kabur begitu sampai kayak putih susu, itu masih dikategorikan normal. Kemudian yang kedua, tidak berbau, atau sekalipun berbau itu baunya tidak menyengat, tidak bau busuk, tidak bau anyir. Selanjutnya, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Dan yang terakhir, tekstur dari cairan keputihan ini akan berubah-ubah sesuai dengan siklus menstruasi. Nah, kemudian apa sih tanda dan gejala pada keputihan yang tidak normal? Yakni cairan keputihan yang keluar itu berbeda dari sebelum-sebelumnya, baik dari warna, tekstur, bau itu berbeda. Yakni warna bukan lagi bening atau putih, melainkan kayak kekuningan, kehijauan, bahkan merah, itu ada yang seperti itu. Kemudian dari baunya menyengat, berbau busuk atau berbau anyir. Kemudian dari teksturnya itu padat, dan itu menjadi tanda bahwa keputihan yang terjadi ialah keputihan yang tidak normal. Kemudian cairan keputihan yang keluar pada keputihan yang tidak normal itu akan lebih banyak daripada keputihan yang normal, dan akan ada darah yang keluar pada saat selesai melakukan hubungan intim, atau darah keluar di luar dari jadwal menstruasi. Selanjutnya teman-teman, untuk memperkuat kemungkinan bahwa telah mengalami keputihan yang tidak normal, ada beberapa tanda dan gejala yang muncul juga. Yang pertama, rasa gatal di daerah alat kelamin. Kemudian rasa sakit atau nyeri pada panggul atau pada saat buang air kecil, dan rasa terbakar pada sekitar vagina.
seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa keputihan ini merupakan cara alami tubuh untuk menjaga daerah organ reproduksi wanita. Nah, tapi pada tiap wanita keputihan itu berbeda-beda ya, mulai dari jumlah cairannya, kemudian warnanya, dan tekstur serta baunya. Itu pasti setiap wanita berbeda-beda. Tapi secara normalnya keputihan ini terjadi pertama kali pada wanita kurang lebih 6 bulan sebelum ia mengalami menstruasi yang pertama kali. Itu karena perubahan hormon pada tubuhnya. Setelah itu rutin setiap bulannya sebelum siklus menstruasi datang, pasti setiap wanita mengalami yang namanya keputihan. Nah, selain pengaruh hormon, keputihan yang normal juga itu terjadi karena yang pertama ada rangsangan seksual yang diterima oleh wanita tersebut, kemudian sedang menyusui, dan juga stres yang berlebihan. Itu memicu terjadinya keputihan yang normal. Nah, kalau untuk keputihan yang tidak normal itu disebabkan oleh yang pertama vulvovaginitis atau peradangan pada organ reproduksi wanita, dan juga cervinitis atau peradangan pada bagian leher rahim. Kemudian terjadi juga karena infeksi jamur, infeksi bakteri, dan virus. Nah, keputihan yang tidak normal sendiri itu biasanya juga menjadi tanda bahwa adanya kelainan pada organ reproduksi, yakni misalnya ada penyakit kanker baik leher rahim maupun kanker rahim. Tapi untuk kanker sendiri itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut begitu. Jadi kalau terjadi keputihan yang tidak normal itu akan dicek terlebih dahulu apakah keputihan ini terjadi karena infeksi pada organ reproduksi ataukah adanya penyakit pada organ reproduksi. Jadi kita tidak bisa kayak langsung mendiagnosa, oh saya ini punya penyakit ini dan ini, tidak. Jadi harus diperiksa dulu kebenarannya, dibuktikan dulu apa yang terjadi. Nah, ada pula beberapa kondisi atau penyebab yang membuat perempuan mengalami infeksi pada organ reproduksinya sehingga memicu terjadinya keputihan yang tidak normal. Misalnya yang pertama, dia mengkonsumsi pil KB atau obat kortikosteroid lainnya. Kemudian berhubungan intim tanpa menggunakan kondom, apalagi sering berganti-ganti pasangan. Selanjutnya terdapat iritasi baik di dalam atau di sekitar vagina, kemudian adanya sistem kekebalan tubuh yang menurun, misalnya karena penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya menipisnya dinding vagina karena pengaruh dari penuaan, yaitu saat seseorang perempuan sudah masuk masa menopause. Selanjutnya terlalu sering membersihkan daerah kewanitaan dengan cara menyemprot air. Pada poin ini sebenarnya tidak harus dilakukan dengan begitu sering karena organ reproduksi wanita sendiri dia mampu menjaga kesehatannya sendiri dengan cara mengeluarkan cairan keputihan dan juga ada pH yang keasamannya 3,8 sampai 4,5 untuk membunuh virus-virus atau bakteri yang mencoba masuk untuk menginfeksi saluran reproduksi wanita. Nah, jadi kalau untuk membersihkan dengan cara menyemprot air dengan sering itu harus dikurang-kurangi memang. Dan kemudian penggunaan pembersih yang mengandung bahan kimia dan juga parfum, karena itu malah akan mengganggu keasaman pH pada organ reproduksi wanita dan juga akan membuat iritasi. Kemudian untuk pengobatan keputihan sendiri itu jika keputihannya normal berarti tidak perlu ditangani secara medis dengan penggunaan obat-obatan, paling hanya dengan menjaga serta membersihkan secara rutin daerah kewanitaan untuk menghilangkan cairan tersebut agar daerah kewanitaan tidak mengalami kelembaban yang berlebihan. Namun kalau keputihannya tidak normal, otomatis
harus pergi ke dokter untuk dicek penyebabnya dan akan diberikan pengobatan sesuai dengan penyebab timbulnya keputihan tersebut. Misalnya dengan pemberian antibiotik itu untuk menghilangkan bakteri penyebab keputihan. Kemudian pemberian anti jamur itu untuk menghilangkan jamur penginfeksi yang menyebabkan keputihan tersebut, dan pemberian metronidazole untuk penyebab keputihan yang merupakan ulah dari parasit. Nah, jadi obat-obatan itu akan diberikan oleh dokter sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Poin terakhir yang akan saya bahas di video kali ini yaitu bagaimana pencegahan agar tidak terjadi keputihan yang tidak normal. Yang pertama, bersihkan daerah kewanitaan dengan menggunakan air hangat atau air biasa tapi air bersih ya teman-teman. Pada saat selesai buang air kecil, kemudian selesai buang air besar, atau selesai melakukan hubungan intim, kemudian setelah dibersihkan dikeringkan. Nah, cara tersebut akan mengurangi atau akan mencegah perpindahan bakteri-bakteri jahat yang akan menginfeksi vagina. Bakteri-bakteri jahat ini dari mana? Dari dubur, karena organ reproduksi wanita dan dubur itu berdekatan. Selanjutnya, hindari menyiram atau menyemprot daerah kewanitaan dengan air yang bertegangan tinggi, maksudnya yang pakai shower itu. Nah, hindari menyemprot seperti itu, apalagi dilakukan secara sering karena itu akan mengganggu bakteri-bakteri baik yang melindungi vagina daripada infeksi. Selanjutnya, gunakan celana dalam berbahan katun agar menyerap keringat begitu atau menyerap cairan sehingga tidak terjadi kelembaban yang terlalu lembab di sana, dan hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat. Selanjutnya, hindari penggunaan sabun atau pembersih alat kelamin yang mengandung parfum karena itu akan mengganggu pH keasaman pada alat reproduksi wanita dan juga menghilangkan bakteri-bakteri baik yang melindungi vagina dari infeksi virus dan bakteri yang jahat. Jagalah kebersihan vagina jika sedang menstruasi dengan cara mengganti pembalut 3-5 jam sekali. Kemudian tidak melakukan hubungan intim dengan berganti-ganti pasangan agar tidak terjadi PMS, penyakit menular seksual, dan lakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan jika dirasa ada hal-hal yang lain yang tidak normal pada daerah kewanitaan teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa jadi sumber pengetahuan buat teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.